Halo teman semua, selamat datang di channel ini. Channel yang diperuntukkan untuk kalian pemula yang ingin belajar audio workstation. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kemarin tentang room modes ya, hubungannya dengan treatment akustik ruangan. Kemarin kan kita sudah pakai bantuan software Room EQ Wizard ya, untuk kita bisa melihat pantulannya, lalu clarity-nya dan decay-nya. Nah, sesungguhnya masih ada sedikit masalah dengan akustik ruangan itu, yaitu bila mana kalian menggunakan treatment yang terlalu berkelebihan ya, nanti akan ada frekuensi-frekuensi yang ikut terserap. Misalnya nih, kemarin kan kita lihat pantulan, contohnya di 500 Hz gitu ya, pantulannya lebih dari 1 detik, lalu kita serap dengan absorber. Nah, pada saat kita menggunakan absorber itu mungkin yang 500 Hz itu ikut terserap terlalu banyak, sehingga sekarang energinya tidak rata lagi, antara 20 Hz sampai 20 kHz tidak rata. Nah, itu masalahnya, harus kita ratakan lagi. Kalau gapnya itu terlalu terlalu tinggi ya, maka kesalahannya adalah treatment ruangannya tadi, harus kita ulangi lagi. Misalnya kita kurangi absorbernya, atau justru kita tambahi absorbernya, atau bass trapnya, atau diffusernya ya. Kalian harus coba-coba itu di setiap titik pendengaran ya, tidak hanya di titik hotspot, di titik duduknya sound engineer, tapi kalian coba di setiap titik pendengaran. Jika sudah relatif rata antara setiap frekuensi 20 Hz sampai 20 kHz ya, meskipun ada sedikit timpang, tapi sedikit-sedikit lah ya. Nah, itu bisa aja sih kita adjust speakernya ya. Kita gunakan equalizer untuk menaikkan, memboosting atau mengcutting frekuensi-frekuensi yang perlu kita turunkan atau kita naikkan, sehingga seolah-olah respon ruangannya itu flat. Tapi sekali lagi, kalau gapnya itu terlalu timpang ya, misalnya di 500 Hz tuh kurvanya itu, grafiknya itu curam sekali, nah itu berarti 500 Hz itu nggak ada tuh frekuensinya. Kalau kita boosting dengan equalizer ya percuma, karena frekuensinya nggak ada. Satu-satunya jalan ya kita harus treatment ulang ruangannya, bisa kita atur lagi absorbernya, kita gunakan material yang lain atau kita kurangi. Tadi saya sampaikan speakernya kita bisa adjust ya frekuensinya dengan suatu alat namanya equalizer. Nah, alatnya seperti ini, kita cari yang namanya graphic equalizer. Di sana ada pengaturan dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, kalian bisa cari alat ini di toko musik banyak, kita pasang setelah sound card atau audio interface. Jadi audio interface keluarannya ke input di sini ya, kiri kanan, baru dari outputnya kita keluarkan ke speaker. Nah teman-teman, ini output dari audio interface saya teruskan ke inputnya graphic equalizer ya. Lalu di sana juga ada output dari graphic equalizer, saya teruskan ke speaker. Nah, nanti pada software yang sama yang kemarin kita pakai, yaitu Room EQ Wizard ya, nanti ada suatu fitur namanya real time analyzer ya, yang memungkinkan kita melihat pergerakan respon dari frekuensi-frekuensi itu secara real time, cepat dan akurat. Nah, dari sini nanti kita lihat tuh mana yang terdapat ketimpangan ya. Nanti yang tidak rata itu akan kita adjust dengan equalizernya itu tadi. Tapi sekali lagi, ini rekayasa speaker ya, artinya ruangan kita itu sebetulnya tidak sedang flat. Artinya apa? Kalau kita menggunakan mikrofon untuk merekam suara, atau misalnya kita rekam gitar dengan todong mic ya, itu ya hasilnya sama saja, tidak flat.
kita hanya bisa menggunakan metode ini untuk mendengarkan, ya, seolah-olah suaranya flat. Jadi kalau untuk pekerjaan mixing atau mastering itu bisa. Kecuali kalau kita mau merekam vokal atau gitar dengan todong mic itu tadi, mikrofonnya juga di treatment juga supaya seolah-olah flat. Grafik RTA yang akan kita lihat nanti di software itu yang menunjukkan pergerakan frekuensi itu sebetulnya sama dengan grafik yang kemarin kita pakai karena sumbernya sama, yaitu pink noise ya. Hanya saja kemarin kan pink noise itu kita pakai untuk sweeping saja, 1 kali, 2 kali, sampai 4 kali kalau nggak salah ya. Nah, lalu kita dapatkan suatu grafik yang mati. Nah, baru kita analisa berapa waktu pantulnya, berapa clarity-nya, berapa decay-nya. Nah, kita pakai grafik yang mati karena ya kalau kita mau mengukur atau menganalisa pantulannya, kalau grafiknya terus jalan terus, ya akan susah kita. Nah, sebaliknya untuk keperluan RTA ini, kita memerlukan pink noise yang kita bunyikan terus-menerus sehingga grafiknya itu kan kelihatan itu bergerak. Nah, baru dari situ kita bisa adjustment speakernya dengan equalizer secara real time. Jadi kita turunkan, kita boosting atau kita cutting, itu secara real time kelihatan pergerakannya di grafik itu. Sebelum kita ke softwarenya ya, kita akan gunakan software yang sama, Room EQ Wizard ya. Di sana ada menu namanya Real Time Analyzer. Saya akan coba jelaskan mengenai teknologinya. Nah, kalau kita lihat di video-video saya yang lalu, saya sering tuh menjelaskan mengenai panjang gelombang ya dalam hubungannya dengan frekuensi. Misalnya dalam frekuensi 20 Hz dalam 1 detik itu terdiri dari 20 kali gelombang ya. Dalam frekuensi 20.000 Hz, maka dalam 1 detik terdapat 20.000 kali gelombang. Nah, itu namanya adalah analisa dalam wilayah waktu. Jadi dalam 1 detik ada 20 gelombang atau dalam 1 detik ada 20.000 gelombang. Permasalahannya kan kita akan menganalisa suatu gelombang yang mana isinya itu banyak frekuensi. Contohnya, saya sedang berbicara ini, mungkin saya akan mengeluarkan gelombang dari 500 Hz sampai 1000 Hz misalnya. Nah, isinya kan banyak banget itu. Kalau kita ukur dengan satuan waktu, maka gelombangnya itu akan banyak. Dan kita hanya akan mengukur banyaknya gelombang. Tetapi frekuensi apa aja yang saya keluarkan dengan suara saya ini tidak bisa diukur. Nah, untuk itulah perlu suatu teknologi yang mengubah dari wilayah waktu itu menjadi wilayah frekuensi ya. Dalam gelombang itu akan kita uraikan tuh frekuensinya apa saja. Nah, teknologi ini disebut Fast Fourier Transfer atau FFT ya. Signal ini nanti akan diuraikan menurut kandungan ya, pendukung signal itu ada berapa frekuensi dan akan diuraikan tuh satu-satu frekuensi energinya itu berapa. Di video-video yang lalu ya saya sering juga sampaikan bahwa kita menguji ruangan, menganalisanya dengan bantuan suatu signal namanya white noise atau pink noise. Nah, sebetulnya apa sih pink noise atau white noise gitu? Kemarin belum sempat saya sampaikan ya. Secara sederhana, white noise itu adalah suara derau. Suara derau itu seperti apa ya? Seperti suara air terjun ya. Yang mana kandungan frekuensinya itu lengkap dari 20 Hz sampai 20 kHz ya. Lalu secara matematis suara derau dari white noise ini direkayasa menjadi flat. Energinya itu flat ya, sama dari 20 Hz sampai 20 kHz itu energinya sama secara matematis. Permasalahannya adalah bahwa telinga manusia ini menangkap suara ini tidak bisa diukur dengan matematis, tetapi dengan logaritmik ya. Jadi suatu energi ya semakin tinggi frekuensinya itu sebetulnya kita bisa tangkap dengan telinga ini dengan energi yang semakin kecil gitu. Jadi semakin tinggi, semakin kecil energinya udah bisa kita tangkap. Akibatnya apa? Sebetulnya secara apa ya? Secara flat itu yang kita tangkap oleh telinga
itu kita memerlukan suatu penurunan ya, kemiringan dari energi yang frekuensi rendah sampai ke energi yang frekuensi yang tinggi. Ini perlunya itu sebetulnya ada kemiringan. Nah, secara teoritis kemiringannya ini minus 3 desibel. Nah, itulah yang disebut dengan pink noise. Pink noise adalah frekuensi yang rata berdasarkan cara mendengar kita. Nah, tanpa berlama-lama, kita masuk ke softwarenya aja ya. Nah, teman-teman, untuk menganalisa ruangan dengan RTA sebetulnya adalah pekerjaan lanjutan dari analisa ruangan yang kemarin. Sebelumnya kan kita sudah atur driver audionya dengan ASIO, lalu kita kalibrasi audio interface-nya, kita kalibrasi mic measurement-nya, lalu terakhir kita kalibrasi SPL-nya. Nah, kalian bisa gunakan SPL meter eksternal yang terkalibrasi. Setelah selesai kalibrasinya, kita buka menu generator. Nah, di sana ada pilihan white noise atau pink noise. Sudah saya jelaskan di sesi sebelumnya ya. Cuman bedanya di sana ada yang random dan ada yang periodik. Nah, bedanya yang random itu adalah suatu noise atau draw dari pink atau white ya, yang diberi suatu shaping filter, yang mana shaping filter itu diambil dari kalkulasi matematis rata-rata tertimbang. Nah, beda dengan yang periodik, ini tidak dengan perhitungan matematis rata-rata tertimbang, tapi langsung di tweaking dan langsung diumpankan kepada analyzer sehingga responnya itu cepat. Software Room EQ Wizard ini merekomendasikan untuk kita dapat menggunakan pink noise dengan metode periodik. Ada banyak pilihan speaker apa yang dapat kita gunakan untuk mengeluarkan signal pink noise ini. Ada yang full range, berarti frekuensinya dari 20 Hz ke 20 kHz ya. Ada juga subwoofer, berarti range-nya antara 30 sampai 60 Hz, sekitar itu ya. Ada juga speaker yang near field seperti punya saya, itu 600 Hz sampai 20 kHz. Ada juga speaker rumahan, tetapi dengan standar tertentu. Ada juga speaker yang ditujukan untuk mengeluarkan suara cuma 1 oktav. Jadi kalau kita menentukan suatu frekuensi, batas akhirnya adalah kelipatannya. Misalnya kalau kita pilih 20 Hz, maka kelipatannya batas akhirnya adalah 40 Hz. Kalau 1000 Hz, maka batas akhirnya adalah 2000 Hz. Ada juga speaker yang kita tujukan untuk keluaran sepertiga oktavnya. Misalnya kalau kita tentukan batas bawahnya 100, berarti batas atasnya 125 Hz. Kalau kita tentukan 200, maka batas atasnya adalah 250 Hz. Bisa juga kita custom speaker kita keluarannya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz, bisa juga. Nah, di sana juga disediakan suatu filter ya, gunanya untuk menghasilkan frekuensi respon yang sedatar mungkin gitu. Ada yang namanya Butterworth, ada yang namanya brick wall. Ada juga pengaturan mengenai panjang sequence, yaitu panjang sampel ya, sampel dari pink noise yang akan kita umpankan kepada analyzer. Nah, untuk menyederhanakan masalah, kita pilih speaker yang full range saja ya. Lalu keluarannya jangan lupa yang sudah dikalibrasi tadi, speaker sebelah mana. Sekarang kita buka menu RTA-nya. Nah, di kanan atas ada setting ya. Kita klik, kita buka settingnya. Mode adalah mode tampilan grafisnya. Kita bisa pilih sebagai spektrum atau sebagai bilah-bilah frekuensi dari 1 oktav sampai 1/48 oktav.
Nah, kalian bisa pilih. Smoothing adalah pilihan untuk memperhalus grafik itu. Kalau kalian tidak suka grafik yang kasar ya, kalian bisa rubah penghalusannya. Panjang FFT sebetulnya sudah saya singgung di depan tadi ya. Jadi seberapa panjang cuplikan atau blok datanya ya. Blok data gelombang itu dikirimkan ke analyzer. Semakin panjang ya tentunya semakin resolusinya semakin bagus. Tetapi kan kita juga harus melihat kemampuan komputer, karena semakin tinggi sampelnya, panjang gelombang atau blok data yang dikirim ke analyzer, itu tentu semakin membebani prosesornya. Nah, silahkan aja pilih dari 8 kilo, 16 kilo sampai ke 2 million ya kalau nggak salah. Nah, singkatnya begini, kalian kan sudah mengikuti video saya yang lalu-lalu ya mengenai sample rate. Katakanlah kita menetapkan sample rate kita itu 48 kHz. Lalu kita memilih cuplikan atau blok data yang kita kirimkan ke analyzer itu 8 kHz misalnya ya. Berarti cuplikannya itu kan 8 kHz dibagi 48 kHz. Hasilnya adalah 0,17 detik. Atau 1 detiknya itu sama dengan 1/0,17 detik. Jadi sekitar 6 Hz ya. Nah, ini merupakan resolusi dari cuplikan gelombang yang akan dianalisa. Nah, tentu saja tadi kalau kita milih 8 kHz itu lebih rendah daripada 16 kHz dan seterusnya. Mengenai pilihan average ya, tampilan grafik RTA ini bisa diatur apakah merupakan tampilan atas respon langsung atau dari perhitungan rata-rata. Semakin tinggi angkanya, semakin berat tampilannya. Nah, kalau kita belajar matematis perhitungan rata-rata ini kan banyak metodenya. Misalnya metode eksponensial yang memberikan bobot yang lebih besar untuk input yang lebih baru. Nah, mengenai Windows ini jadi ceritanya begini. Tadi kan kita potong-potong itu ping noise-nya itu menjadi beberapa frame FFT yang panjangnya tadi kita sudah bahas. Ada 8K, ada 16K dan sebagainya. Nah, karena dipotong-potong dalam beberapa frame menyebabkan kesalahan data pada proses FFT-nya. Nah, windowing ini diperlukan untuk mengurangi efek diskontinuitas. Intinya potongan ini kan menyebabkan sinyalnya menjadi non-periodik gitu ya, polanya tidak berulang. Nah, menyebabkan spektrum frekuensinya itu akan menderita kebocoran itu di situ. Nah, jendela atau Windows itu adalah ditetapkan untuk mengkoreksi kebocoran itu. Jendela ini memaksa sinyal non-periodik itu menjadi periodik. Analoginya itu seperti membungkus, mengitari, dan menjumlah gitu loh. Ada banyak ilmuwan yang membuat metode Windows shaping ya. Ada Blackman, ada Hanning, ada Flattop gitu ya. Namun Room EQ Wizard merekomendasikan dengan rectangular bila menggunakan signal ping noise yang periodik. Salah satu kelemahan dari fungsi windowing adalah bahwa awal dan akhir sinyalnya itu pada suatu panjang FFT itu dilemahkan. Nah, untuk itu kemudian terdapat metode overlapping ya, menumpang tindih atau perhitungan kembali setiap blok data yang baru untuk memastikan detail spektralnya itu tidak terlewatkan. Jadi proses perhitungannya diulangi lagi pada paruh kedua, paruh ketiga, begitu seterusnya. Semakin banyak tentunya ya semakin bagus, tapi tentu saja membebani prosesornya. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya ya teman-teman. Kita buka generatornya. Nah, kita tentukan speakernya, saya mau pakai yang full range. Lalu keluarannya speakernya kiri dan kanan. Kita buka menu RTA-nya. Lalu di sana kanan atas ada settingnya.
Nah, ini setting-setting yang sudah saya jelaskan pada waktu lalu. Ada mode tampilannya, ada smoothingnya, dan sebagainya. Kita mulai nyalakan pink noise-nya. Jangan lupa mic measurement-nya kita letakkan di posisi hotspot ya, di mana engineer duduk di situ sebagai representasi dari telinga. Nah, lalu kita ke Windows RTA. Di sana ada tombol record di kanan atas. Kita klik supaya sinyal pink noise-nya itu masuk ke dalam analyzer. Nah, sudah muncul grafiknya ya. Nah, ada beberapa frekuensi yang nampaknya tidak rata. Ini kita bisa adjust dengan equalizer. Kita lihat dulu gelombangnya di berapa frekuensinya. Lalu kita cari frekuensi yang sama di equalizer. Kita bisa cutting, atau yang kurang naik berarti di boosting ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman teknisnya. Sehingga gelombang yang nampak pada RTA semakin rata. Kita bisa juga merubah-rubah ya settingannya. Misalnya tampilannya kita rubah menjadi 1 oktav dan sebagainya. Smoothingnya juga, kalau kita lebih memudahkan kita untuk melihat yang sepertiga oktav atau dengan smoothing dan sebagainya, kita bisa atur di situ. Termasuk panjang FFT-nya, yaitu panjang cuplikan data dari pink noise itu yang dikirimkan kepada analyzer. Semakin panjang berarti semakin resolusinya semakin bagus, semakin detail. Nah, silakan saja teman-teman coba-coba sendiri untuk memastikan ruangan kalian mempunyai respon frekuensi yang flat. Mudah-mudahan membantu banyak untuk meningkatkan produksi karya kreativitas kalian semua.